Ya. Sebetulnya tinggal sama suami, ya udah saya pulang dulu ya, dia WA. Saya tuh udah drop sebetulnya. Pertama karena baru ditinggal sama keluarga yang kita cintai, ya kan. Kedua, yang paling benar-benar drop itu adalah, waduh giliran saya pulang ke rumah bapak tuh kapan nih? I see. Itu benar-benar yang kayak sempet campur aduk. Saya sakit, nanti anak gimana? Saya gilirannya kapan? Nanti mereka gimana? Halo Funi, apa kabar? Kabar baik, Dion. Kabar sehat. Wah, aku kaget loh kemarin Funi posting di Facebook. Funi ternyata kemarin sempat kena COVID ya, ternyata positif ya. Tapi sekarang puji Tuhan udah negatif ya. Ya, udah Oh, negatif. Oke. Nah, ini gini, Funi. Mungkin kan pasti banyak teman-teman di luar sana yang kepingin tahu, kepingin dengar langsung sebetulnya COVID itu gimana sih gitu kan. Nah, kebetulan ini kan aku ketemu temen yang ngalamin sendiri, jadi aku berani nanya ke Funi supaya harapannya sih banyak orang di luar sana tuh yang nggak lagi simpang siur beritanya, nggak lagi istilahnya tahu dari sini takut, khawatir dan lain-lain. Tapi kan kalau benar-benar dari yang ngalamin langsung kan harapannya benar-benar bisa memberikan inspirasi gitu ya. Kita ngobrol santai aja nggak apa-apa ya. Ya. Tapi Funi sekarang udah di rumah sejak berapa hari? Sebetulnya sudah di rumah itu sejak tanggal 13 April. Cuma memang saat itu saya disuruh isolasi 14 hari. Nah, setelah 14 hari berarti kan tanggal 26 ya. Ya. Tanggal 27 itu di swab yang kedua kali. Nah, diminta sama dokter sampai kamu keluar hasil negatif. Nah, sebetulnya hasilnya udah keluar negatif. Cuma karena saya juga jagain juga buat suami sama anak gitu ya. Jadi memang nggak sembarangan juga kalau di rumah, masih belum biasa mungkin ya, karena sudah 2 bulan kan nggak lepas masker, kemudian tiba-tiba lepas masker, Iya. kayak memang sedikit kagok. Iya, Jadi kagok. kalau lepas masker nggak cuma di tempat kayak kamar gitu kan. Di luar mau lepas masker tapi masih kagok aja, sebetulnya nggak ada masalah, cuman kagok aja, udah kebiasaan pakai masker, Ya, benar. tiba-tiba dibuka memang kagok. Pertanyaannya sebetulnya kan yang kepingin pasti banyak orang teman-teman tahu itu sebetulnya kan waktu pertama kali Funi tahu bahwa terdiagnosa positif itu sebetulnya perasaannya gimana sih gitu? Perasaan atau apa yang gejalanya atau gimana? Gejalanya gimana? Terus perasaannya waktu itu ada sempat takut atau apa gitu nggak sih? Sebenarnya sih kalau gejala banyak, jadi gini, corona itu kan virus. Jadi boleh dibilang itu benar-benar kayak orang flu, tergantung dari stamina. Staminanya kita itu kuat, kemungkinan besar kita masuk orang yang mungkin kena virusnya tapi nggak ada gejala. Bisa jadi negatif, karena kita bisa nangkal kayak orang virus lah. Orang kalau kita badannya kuat, mau orang lain istilahnya nggak sengaja aja sama kita gitu ya, tapi kitanya karena kuat ya kita Mental. nggak mental gitu ya. Jadi stamina itu nomor 1 kalau kita ngadepin virus corona. Nah, memang saya sendiri itu kepapar itu kan langsung. Jadi memang pas saat itu sempat istilahnya tuh drop staminanya karena memang kurang tidur. Jadi benar-benar penting banget ya yang dianjurin pemerintah itu jangan dianggap enteng, karena kan mereka itu kan sudah punya data kesehatan, punya hal-hal yang tips yang memang bagus lah buat kita, buat supaya kita itu enggak terkena corona gitu. Karena kan memang ada tiga tipe kan, satu memang negatif, satu positif tapi nggak ada gejala, satu lagi positif yang ada gejala. Nah, kebenaran banget saya tuh masuk yang ketiga, positif yang ada gejala karena kepapar langsung. Nah, memang saat itu saya sebetulnya udah jaga-jaga pakai masker, bla bla bla. Cuman karena memang ada anggota keluarga yang memang
kita kecolongan sebetulnya, bukan karena kita tahu dia positif kemudian kita jadi nantangin, enggak juga. Karena itu kan yang kena itu di awal-awal masa-masa COVID, jadi dia tuh sempat kita nggak ketahuan demam karena gejala yang sama juga yang saya alami. Jadi si virus ini nih macam-macam tipenya, entah dia mutan, entah dia gimana mutasi atau gimana. Jadi yang saya tuh hampir mirip. Jadi demam itu sempat hilang rasa sama kapan. Jadi susah nelen. Awalnya tuh batuknya tapi bukan yang kenceng gitu. Cuman batuk kayak kering aja tenggorokan, kayak jadi kering aja, itu gejala pertama gitu kan. Kemudian mulai itu cepet sekali, jadi mulai susah telan, susah nelan makan, kemudian susah mulai ada appetite-nya mulai berkurang. Tapi hitungannya hari loh, bukan hitungan minggu gitu. Hitungannya hari. Hari pertama itu mulai batuk, hari kedua itu mulai agak susah nelen dan mulai malas makan karena kan susah nelen ya, jadi nggak mau makan gitu. Kemudian, nah sebetulnya suami aku tuh mulai ngeliatin, ini kok kayak aneh ya, biasa susah tidur siang, tiba-tiba lemes, bawaannya pinginnya tidur siang, jam 10 habis jemuran, saya bilang, aku kok capek ya, kayaknya karena kemarin 2 hari nggak tidur, jadi saya mau tidur sebentar. Tapi jam 3 itu saya tidur lagi. Nah, itu kebiasaan yang nggak pernah dilakukan tidur siang. Take a nap tuh nggak pernah sama sekali. Dari kecil juga nggak pernah. Jadi begitu sekali tidur siang itu, mungkin dia curiga, dia ngeliatin karena anggota keluarga kita kan sudah ada yang kena. Jadi dia bilang gini, kamu merasa sesak napas nggak sih? Enggak. Tapi dia sempat tem suhu saya normal. Di 36,4 gitu kan. Dia bilang, kok aneh ya, tapi napas kamu tuh cepat sekali loh. Saya hitung 1 menit itu 40 kali. Masa sih? Jadi belum kerasa sesak napas. Cuma napasnya udah cepet banget. Nah, lagi itu sempat dikasih tahu kan, saya bilang, enggak lah, mungkin aku tadi gara-gara dari dapur aja naik ke atas jadi capek gitu. Jadi sempat nyangkal juga. Sampai pada akhirnya saya besoknya nih, besoknya tuh saya naik tangga, baru 10 langkah naik tangga, saya bilang, ini capek kok nggak kelar-kelar ya. Saya engap loh, bilang gitu. Si suami udah bilang gini, waduh, yaudah kamu duluan deh jemuran, saya pelan-pelan aja naik tangga, masih ada sekali lagi naik tangga sampai ke atas gitu. Jadi betul-betul yang kayak lari 10 km nggak boleh berhenti itu loh, sesak napasnya. Sana intinya ya. Sesak napasnya tuh padahal cuma 10 langkah tuh seolah-olah kayak antara 5 km lah ya, kalau orang yang nggak biasa lari latih 5 km tapi nggak boleh berhenti nih. Nah, sesak napasnya sampai ya itu kayak, sampai sebenarnya kayak gitu ya, kayak istilahnya oke. Ya, kayak mau ngambil napas gitu. Saya sempat duduk tuh di sofa di lantai 2. Saya bilang, ini kok aneh ya, tapi saya tuh nggak ngeh juga. Sampai akhirnya jemuran, turun, saya bilang, saya malas masak. Biasanya masak, ini bilang saya malas masak. Capek, saya pengen istirahat aja. Nah, si suami itu ternyata udah mulailah, dia tanya sama keponakan, enaknya tes apa ya? Karena lagi itu, rapid test itu belum tahu kita gimana, kemana, itu belum tahu gitu. Kata keponakan sih bilang ke suami, CT scan aja paru. Tapi untuk CT scan paru kamu harus cari dokter di sana untuk dapetin referensi. Jadi kalau untungnya sih memang cepat penanganannya. Jadi kalau misalnya kena ini nih nggak usah takut, nggak usah khawatir selama kita nggak ada komplikasi penyakit, dan jangan cari penyakit juga ya, maksudnya sengaja nggak pakai masker gitu. Jadi yang pas saya kena pun itu kan cepat ditangani, cepat pergi ke rumah sakit, CT scan paru, hasilnya besok. Nah, hasil lagi besok itu betul-betul yang dokter kenalannya kita nih ya, yang ngasih rujukan itu, dia nelpon jam 7 pagi. Kok, kata ke suami, kamu itu coba ya bawa Cifuni tuh pergi langsung ke IGD.
Soalnya itu paru-paru kanan sama kiri udah kena infeksi. Jangan Oh. sampai. Jadi kita nggak ngerti ya, karena kita orang awam nggak tahu lah infeksi kayak gimana gitu kan, nggak pernah sakit paru-paru juga yang dinamain infeksi kayak gimana. Intinya suami itu cuman ngambil hasil langsung pergi ke IGD, kita belum buka sama sekali hasilnya sama sekali. Nah, puji Tuhannya tuh saya dibawa ke IGD rumah sakitnya itu menurut saya profesional banget. Soalnya dia nggak panik. Suster-susternya pun pas lagi kita masuk IGD, dia bilang apa keluhannya? Saya bilang sesak napas. Pas lagi ditem aja nggak tahu loh, nggak demam. Jadi saya demam itu sebetulnya sempat subuh-subuh. Suami itu kan karena khawatir yang tadi ceritanya nih, saya ada keluh nih. Jadi ada satu ceritanya karena dia tahu saya sesak napas, kemudian dia kan sempat jadi kayak observe lah. Subuh-subuh tuh dia ngecekin suhu badan saya, kurang lebih jam 4:30 pagi gitu, dicek. Dia bilang, bangun nih, sempet. Dia masuk kamar kan, jadi dia bilang gini, kamu 38 loh. Aku bilang gini, ya ampun, cuma ngasih tahu 38 kudu bangunin orang. Saat itu ya memang gimana ya, udah tahu saya tuh kurang tidur kemarin, tapi kok bangunin orang gitu. Jadi betul-betul yang demamnya cuma sekali itu aja. Yang lain tuh nggak ada namanya ditem sama anak saya juga cuma 36,5, 36,7, cuma situ aja sekitaran gitu. Nah, pas lagi ke rumah sakit juga nggak demam. Jadi cuma sesak napas. Jadi keluhannya apa? Sesak napas. Dia tem, dia ukur saturasi oksigen, ternyata saturasi oksigennya saya itu di 84. Udah normal ya? Itu betul. Udah. Jadi normal berapa, sorry? 95 ke atas. 95 ke atas ya. Gitu. Nah, kalau anggota keluarganya kami yang pernah kena itu di 30. Kita kecolongan. Jadi emang benar-benar nggak gimana ya, sesak napas itu serius. Ada yang mungkin bisa ngerasain, ada yang mungkin karena daya tahan tubuhnya bagus sebetulnya. Dia tuh nggak ngeh. Apalagi kalau anggota keluarganya kita itu biasa main tenis aja bisa 2 kali set. Jadi emang benar nggak pernah ngeh gitu sama sekali. Mungkin ya, cuman dia batuk aja. Batuknya dia kayak batuk biasa aja gitu. Jadi memang kecolongan juga. Jadi sebetulnya corona nggak usah takut. Jangan pernah nganggep bahwa, oh saya positif, kemudian kan saya nggak ada gejala, ya sudah saya keluar aja. Gitu kan. Itu kalau menurut saya, ya kita mau belajar buat putus rantai coronanya itu. Supaya teman-teman atau keluarga atau orang lain yang kita nggak kenal di lingkungan kita kerja atau ke pasar atau ke supermarket, itu mereka juga nggak kena. Soalnya kebayang ya, kita tuh udah 2 bulan di karantina stay at home, tuh sebenarnya bosen nggak sih, Dion? Iya, bener banget. Tapi kalau kitanya bandel, nggak pakai masker, lagi keluar rumah, kita nggak tahu nih bahwa kita tuh sebenarnya positif tapi nggak ada gejala. Nah, tapi keluar rumah tuh nggak pakai masker juga. Nah, itu yang bikin nggak selesai-selesai. Kalau bisa cepet selesai, cepet kelar si pandeminya ini, jadi kita bisa aktivitas seperti biasa. Butuh kerjasama sih. Kerjasamanya nggak cuma yang sakit di rumah sakit, kerjasamanya sama semua orang. Lah, Funi waktu dulu akhirnya ketahuan positif itu akhirnya terus opnam di rumah sakit? Begitu masuk IGD, saturasi 85, saya nggak masuk IGD biasa. Jadi rumah sakit swasta, sudah ditunjuk sama pemerintah buat diperbantukan. Jadi memang ada beberapa sakit swasta di Bandung, sudah diperbantukan untuk corona. Jadi kebenaran saya pergi ke rumah sakit Poromius, itu masuk ke satu IGD yang khusus untuk pasien-pasien suspek COVID ataupun yang memang gejala pneumonia. Nah, itu semua masukin sana, dan itu udah sekat-sekat, nggak yang gede, bukan kain juga, tapi sekat bener-bener kayak gipsum atau something yang memang tinggi sampai ke atas. Itu masukin nggak besar, cuman seukurannya mungkin
1,5 meter ya, kali panjang mungkin 2 meteran gitu, panjang yang itu banyak banget. Dan memang penuh juga, bukan nggak penuh IGD-nya. Saya sempat nunggu ruang IGD, masih itu ditemenin suami di luar ruang IGD itu. Sampai akhirnya tuh, ini ada ruangan, ibu bisa masuk sekarang. Nah, mungkin mereka dibersihin dulu atau gimana, jadi saya masuk sana. Nah, semenjak udah masuk sana, suami udah diusir keluar, nggak boleh di IGD lagi. Itu ke ruang admission. Jam 12 siang saya masuk ke IGD, itu nggak langsung dapetin ruang kamar isolasi juga. Nunggu sampai kurang lebih sekitar 5:30 gitu ya. Itu saya kasih, ibu mau pilih mana, kamar ini atau itu. Jadi makanya kalau misalnya kita nggak ada gejala nih, ya, tapi kita positif, nggak usah panik. Jadi tipsnya itu kita isolasi diri di rumah sendiri dan distancing dari anggota keluarga. Jadi jangan dekat-dekat, dan semua anggota keluarga nggak usah dibeda-bedain. Kalau saya loh ya, kalau menurut saya sih udah aja pakai masker semua aja satu rumah, karena memang positif satu gitu. Kira-kira. Terus waktu di rumah sakit itu berapa hari berarti opnamnya? Nah, puji Tuhan sih saya nggak terlalu lama, beneran, karena memang satu penanganannya cepat banget. Begitu kita jadi kalau kita demam, kemudian kita mengalami batuk, kemudian kita sesak napas, ya, itu langsung pergi aja ke klinik. Rumah sakit tuh biasanya rumah sakit pasti ada klinik untuk COVID khusus. Nah, tapi di sana pasti ngantri ya. Tapi kalau nggak ada gejala nih, kita pas lagi ngerasa rapid test, ternyata positif, ya udah di rumah aja. Karena memang rumah sakit itu penuh sekali. Dan memang nggak aman juga kan sebetulnya rumah sakit untuk orang-orang yang istilahnya yang nggak sakit juga bisa jadi sakit di rumah sakit, apalagi untuk zaman-zaman sekarang. Tapi jangan juga, tadinya nih, Dion, saya juga kepikirannya, sempat ya sebagai orang awam ya, sempat kepikiran gini, saya kan udah agak batuk-batuk gitu, tapi takut. Ke klinik takut. Aduh, udahlah diobatin sendiri. Nah, ini juga keliru pemikiran yang saya. Jadi kalau bisa sih saya sharing ini supaya nggak ngalamin hal yang sama. Serius, saya sempat yang susah nelen itu tuh sebenarnya sempat kepikir, ketularan nggak sih? Gitu loh. Tapi udahlah, kan gejalanya cuma gini doang. Udahlah diobatin sendiri, minum ini, minum itu, minum ini, minum ini. Ternyata nggak bisa. Itu virus emang benar-benar harus perlakuan khusus dan obat khusus yang memang udah standar WHO. Ya, itu sebetulnya kan kalau kita misalnya ada gejala gitu, sebenarnya dalam diri kita sebenarnya ada curiga gitu. Tapi mungkin kadang-kadang diri kita tuh menolak ya, istilahnya denial sendiri gitu ya. Betul, denial dan takut juga. Karena meskipun sudah banyak tips ya sebetulnya di TV gitu. Udah banyak tips di TV, udah banyak tips apapun gitu ya. Saya rajin loh minum vitamin E, C, jemuran, ya tetap satu lagi stamina drop ya sudah. Sama aja, kena gitu. kelar, kena corona. Tapi yang the next-nya itu begitu gejala keluar, ketakutan yang kita pikirin adalah, aduh kalau saya pergi ke rumah sakit zaman sekarang, jangan-jangan sebetulnya saya cuma sakit batuk biasa, malah kena COVID capek, ya? Malah nanti jadi kena COVID gitu ya, kan. Nah, itu pun juga sebetulnya keliru juga gitu loh. Jadi memang harus tanganin cepat gitu. Oke. Nah, waktu itu Funi nanya ya, kalau kadang-kadang orang ini kan takut kan, maksudnya, wah kalau diisolasi sendiri apalagi, nggak ditemenin sama keluarga apalagi, kan semakin kesepian, semakin, aduh kita jadi lebih tertekan lagi gitu kan. Nah, waktu itu Funi bisanya kuat gimana? Ini aku cerita yang nyampe IGD ya. Sebetulnya tinggal sama suami, ya udah saya pulang dulu ya, dia WA. Saya tuh udah drop sebetulnya. Pertama karena
baru ditinggal sama keluarga yang kita cintai, ya kan. Kedua, yang paling benar-benar drop itu adalah, waduh giliran saya pulang ke rumah bapak tuh kapan nih? I see. Itu benar-benar yang kayak sempet campur aduk. Saya sakit, nanti anak gimana, saya gilirannya kapan, nanti mereka gimana. Jadi ada perasaan yang memang campur aduk saat itu. Ya untungnya tuh ya itulah. Kalau zaman dulu ya Dion mungkin kita akan benar-benar kesepian. Kalau zaman sekarang kita punya handphone, ada WA, ada yang masuk serius. Itu tuh jadi saya itu kan sempat nitip dogi saya ke teman baik saya, dokter hewan. Saya bilang gini, titip deh dogi ini, kesian banget nanti nggak ada yang ngurus. Titip ya di kamar. Udah titip, belum masuk ke rumah sakit itu. Hari apa ya saya lupa. Kamis gitu. Tapi saya udah ngerasa kayaknya kepayahan banget buat ngurusin dogi. Udah kepayahan banget lah, kecapean, bla 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 gitu. Jadi emang saat itu dia sempet istrinya tuh WA saya gini, Funi kamu download ya lagu kesaksian. Banyak lagu rohani yang tentang kesembuhan. Download aja di iTunes. Saya pikir ya udahlah. Saya pikir buat nemenin saya biar nggak terlalu sepi-sepi amat nih ya ruangan gitu ya. Tapi sempet saya pas lagi denger itu, saya tuh sempat sebetulnya udah penyerahan juga. Tubuh, jiwa, roh pulang ke Bapak tuh udah bener-bener udah diserahin. Jadi saya tuh udah 2 kali ngalaminnya kayak gitu. Pertama kali yang urusan yang saya di pesawat turbulence, satu lagi ya begini. Jadi tapi agak tenang, meskipun masih sedih, kacau balau, tapi tenang lah. Nah, masuk ruang isolasi jam 12 malam. Jadi memang dapat jatahnya jam 12 malam, dan itu pun cuma dipilih gini, kamu mau masuk ruang biasa 300, 400, 500 atau yang VIP 1,5 juta. Saya pikir saya ya nggak apa-apa lah, saya ada asuransi yang sudah saya masukin 1,5 juta saat itu. VIP paling atas itu. Dan saat masuk tapi tetap dapat jam 12 malam. Jadi antrenya memang betul-betul antri gimana saya juga kurang paham. Jam 12 malam masuk. Besoknya itu ya masih hampa, Dion. Cuman banyak masukan ke saya untuk baca firman Tuhan, doa, memuji Tuhan. Kemudian anak saya juga video call, Mami, hati yang gembira adalah obat ya. Masih sudah mulai nyanyi pagi tapi tetap hampa. Tetap hampa sampai ulangi bolak-balik sampai nyanyi satu lagi itu lagunya tuh judulnya Yesus Sukacitaku. Beneran ya. Saya tuh yang keinget cuma 2 lagu itu ya, yang tentang gimana caranya bersukacita gitu. Jadi sambil nyanyi sambil pakai tutupan oksigen, saya nggak di ventilator. Ya. Mungkin kalau yang saturasinya di bawah gimana, mungkin pakai ventilator, tapi saya 85, 84 itu masih pakai yang hijau gitu tuh, yang di kop gitu. Betul. Jadi memang betul-betul yang nyanyi sambil pakai itu, sambil agak ngap, sambil ya benar-benar sedih, tapi karena diulangin bolak-balik itu ya, tiba-tiba tuh ada satu kalimat yang bilang apapun yang terjadi dalam keadaan apapun, tetap sukacitaku tuh ada di dalam Yesus. Nah saat itu kayak gimana, padahal nyanyi udah bolak-balik loh dari pagi, anak saya dia ngingetin sampai sore, baru ngeh, ya kondisi aku memang baru kehilangan orang yang sayangi. Saya juga nggak punya apapun untuk saya tuh happy, karena apa ya, lagi sedih gini happy gimana sih gitu. Apalagi kondisi yang jujur koko aku tuh sama dedek aku tuh waktu lagi saya kasih tahu, tanggapannya mereka gini, nelpon itu tapi saya udah nggak bisa ngomong gitu ya. Aduh, aku masih belum siap loh, ditinggal kamu loh. Yang benar tuh. Aduh, yang benar kamu. Jadi tadinya saya nggak mau ngasih tahu mereka, tapi karena saya tahu mereka takut panik, tapi kalau nggak ngasih tahu nanti takutnya mereka malah nyalahin gitu kan. Betul. Jadi kayak, aduh, ini toh rasanya mau pulang, tapi kayaknya benar-benar udah di depan pintu gitu ya. Tapi lagu itu sangat nguatin banget, lebih tenang, lebih bisa dapetin sukacita. Sore itu suster masuk aja, saya itu masih bisa dadah-dadah sama suster, karena kan belum bisa ngomong.
Dan suster bilang, gimana Bu? Saya bilang oke. Ya meskipun nggak oke, tapi saya mengimani aja oke. Hari ketiga masih pakai ini juga, cuman saya udah mulai ngerasa ada harapan. Jadi sore hari kedua itu udah ngerasa harapan, hari ketiga itu saya udah ngerasa harapan. Suster nanyain, Ibu mau dimandiin apa sendiri? Saya mau coba sendiri aja. Kayaknya udah happy. Sus, saya kayaknya udah mulai kuat. Itu hari ketiga. Jadi kayak ada kekuatan yang aneh. Saya nggak tahu gimana ya. Tapi itu saya pikir ya, satu stay positif itu penting banget di zaman kita punya. Kita jalani sekarang ada wabah corona ini, stay positif. Dan harapan itu nggak boleh putus. Selain tips dari pemerintah, cuci tangan, pakai masker, jaga stamina, tapi benar-benar stay positif. Sama satu lagi itu adalah benar-benar doa. Saya itu sama suami, kamu nonton TV nggak? Nggak aja nonton TV biar nggak sepi. Nggak. Itu di TV itu banyak banget berita yang saya aja kalau lagi sebelum masuk rumah sakit aja kalau lihat, kok tambah banyak, bukannya tambah turun ya. Bukannya kita harus menutup informasi harus iya, tapi nggak usah ngikutin sepanjang hari, kemudian ketakutan dan waktu itu yang justru membunuh stamina-nya kita loh. Ya betul. Kalau kita balik lagi, hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang, itu betul-betul harus dipegang teguh di zaman corona. Jadi kita tahu kondisi susah, ekonomi menurun, tapi kalau kata Jack Ma juga, kalau kita masih dikasih hidup, itu sudah hoki, udah untungnya itu berlipat-lipat kali ganda. Nggak apa-apa. Kita makan tabungan dulu, karena kita punya dana darurat, ya sudah, dipakai dulu aja. Nanti sambil kita pelan-pelan, pasti Tuhan bukain. Yes. Jadi, apa ya, hati yang gembira ada obat, itu yang bikin, kata saya dokter juga ada kalimat gini, Ibu, hari keberapa ya dia? Hari ke-4 atau ke-5. Jadi kan dia ngeliatin saya mulai membaik terus ya. Dia bilang gini, Ibu, saya tuh suka sekali loh dengar Ibu nyanyi kalau saya lagi lewat, kata dokter. Justru kata saya, Bu, saya sama tenaga medis di rumah sakit itu cuma bisa ngobatin dengan standar obat yang memang diwajibkan. Tetapi justru yang bikin Ibu bisa sembuh cepat itu cuma semangat Ibu dan doa Ibu ke pencipta, ke Tuhan. Itu yang memberikan kesembuhan. Tuhan itu dokter, segala dokter, kata si dokter itu ya. Jadi betul-betul itu sangat ngeberkatin juga saya dengar kalimat dokter. Jadi dokternya nggak panik. Dokternya juga semangat. Sampai saya bilang gini, dokter, itu APD-nya rada miring dikit, itu yang ininya tutupannya. Dia bilang, masih aja ya kamu bisa bercanda gitu. Saya bilang ini, kan harus gembira dong. Kemudian si susternya betulin juga, ya termasuk hitungannya happy. Kemudian saya nyapa dokter, nyapa suster. Kemudian saya cuma bilang, saya tetap berdoa ya buat dokter, buat suster, buat cleaning service, semua staff di rumah sakit, supaya betul-betul bisa tetap gembira dan melayani kita. Tetap ya saya sempat maksudnya kirimin suster ya, istilahnya saya minta tolong ke teman baik, saya bilang gini, tolong dong cariin apalah yang bisa dikirim ke rumah sakit. Saya bilang gitu, mereka juga tambah tenaga lah, dan kesian juga ngemil-ngemil dikit gitu loh, saya bilang gitu kan. Ya udah dikirimin. Saya bilang ada berapa banyak sih, sekian, sudah kirim. Jadi emang kita jangan cuma mikirin diri kita loh, udah aja kita tuh stay at home, biar medis itu tuh nggak kewalahan di sana. Mereka sibuk sekali, sangat sibuk. Ya. Nah, ini mungkin, waduh, luar biasa. Aku dengerin Funi ini juga sambil bayangin, maksudnya perasaan pada saat benar-benar kerasa kayak, waduh ini udah hampir pulang gitu ya. Itu benar-benar suatu pasti banyak pelajaran yang luar biasa. Nah, aku pengen tanya terakhir mungkin ya, apa sih pelajaran tentang kehidupan ini sendiri dari pengalaman barusan kena COVID ini, Funi, yang dirasain banget itu, yang dipetik gitu kasarannya? Kalau yang Funi satu yang percaya ya, kita hidup itu ternyata related to others.
Hmm. Itu satu ya. Jadi saya tuh cerita ke beberapa teman-teman, saya bilang gini, baru kerasa ya, kita cuman di istilahnya stay at home cuma 2 bulan, nggak ketemu ini, ternyata kita lagi butuh dia loh, Hmm. cuma bisa lewat video. Hmm. Jadi related to others, saya bilang kita nggak usah kalau benar-benar setiap orang tahu bahwa ini meriset segala hal, Yes. meriset hubungan kita dengan manusia yang lain, kita belajar untuk apa ya, berbagi kebaikan, Hmm. berbagi kebaikan, hal-hal yang kecil. Kayak saya tuh banyak banget ngalamin hal yang baik dari orang-orang yang justru saya tuh nggak pernah, ya istilahnya tuh mereka kirimin makanan, teman-teman saya istilahnya ada keluarga yang 18 hari itu masakin buat keluarga kita loh. Oh, luar Itu biasa. really ya keluarga yang saya nggak pernah minta. Mereka bilang lu tenang aja, pokoknya saya mikirin anak kamu supaya dia kan lagi butuh ya makan, kalau makan keluar, nah anak-anak susah ya cari makan keluar. Hmm. Jadi emang bener-bener suami dan anak saat itu kirim makanan sampai saya pulang masih nerus, tapi saya nggak mau aji mumpung. Ya, teman baik jangan disakitin, kita juga harus baik. Saya bilang saya udah kuat, jadi saya mulai masak sendiri juga. Hmm. Kemudian, kalau kita udah dapat kebaikan dari Tuhan, ya kita riset adalah hubungan kita sama Tuhan. Itu meriset banget. Yap. Ya, riset tuh dalam artian gini, yang tadinya tuh kita kan sibuk banget nih. Pagi-pagi, kalau saya ibu rumah tangga kan yang bikin apa? Bangun, Nyiapin makanan. doa sebentar, langsung bikin apa? Beresin makanan nih, Ya, mau sarapan pagi, sekolah, mau antar anak sekolah. Jadi betul-betul yang kayaknya sibuk satu hari, tidur, kalau kita sempat apa punya perenungan dalam satu hari itu sama Tuhan ya. Kalau enggak pas geblak tidur ya sudah capek ya sudah tidur aja gitu karena justru saat-saat yang kayak sekarang ini keluarga saya justru memang ada doa bersama. Biasanya itu doa itu ya bisa ada kalau pas lagi sibuk juga enggak. Tapi kita sekarang tentuin waktu sibuk tinggalin dulu bentar karena kita mau doa bareng gitu. Kemudian ya masa-masa kita benar-benar apa yang balas kebaikan Tuhan itu punya hubungan yang dekat. Kedua itu sih. Ketiga apa ya, dalam kehidupan itu tuh yang saya pikir Tuhan itu masih bareng sama kita. Jadi jangan pernah mikir bahwa Tuhan tuh nggak ada. Tuhan tuh ada. Tuhan itu beserta kita itu, apalagi kemarin. Saya pikir kalau sampai akhir pun saya memang benar-benar dipanggil Tuhan, minimal apa yang sudah saya lakukan itu sudah jadi berkat. Nah, mungkin ke depannya yang memang harus kita pikirin, hidup itu cuma kesempatan. Kalau kita masih bisa kasih hidup sama Tuhan, itu tuh harus lakuin yang terbaik. Yes, benar. Jadi melayani orang lain juga, nggak cuma baik, tapi melayani, memberi yang terbaik dalam pekerjaan. Kemudian kita juga benar-benar apa ya, jadi berkat juga. Ada satu quote teman saya, itu dia bilang gini, hidup itu misteri loh, ya kan? Kita pikir kalau kita itu memberi, kita nanti diberkati. Padahal salah. Kita itu diberkati karena Tuhan mau kita supaya kita masih bisa memberi. Nah, 3 hal itu sih Dion yang saya dapat ya sangat pelajarannya. Dapat dalam pelajaran hampir mau mati gitu. Aduh. Luar biasa banget. Ini aku bersyukur sekali, maksudnya Funi mau berbagi, mau sharing, karena di luar sana juga banyak orang yang sebetulnya, aku ngeliat gini, bukan apa-apa, tapi kalau kena COVID tuh kayak terus, mungkin juga ada ketakutan kalau dijauhin, apa segala, tapi justru sebetulnya ini adalah kesempatan kita untuk berbagi sama orang lain, sehingga kita menjadi berkat buat orang lain, gitu ya. Ini thank you banget, Funi udah mau sharing. Aku yakin banyak orang yang akan terberkati dari cerita sharing pengalaman hidup Pun ini. Tetap sehat ya, jaga kesehatan terus. Semoga juga pemulihannya cepat, terus keluarga, suami, anak-anak juga nggak sampai kenapa-napa, tetap sehat terus. Ini puji Tuhannya saya sehat, Dion. Jadi paru-parunya bagus. Jadi memang dokter juga sempat aneh lah.
Jadi emang benar-benar ini mujizat lah kalau kata saya. Ya. Wah, luar biasa nih. Ya deh, moga-moga Funi terus dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain lagi Amin. dalam karya-karya ke depan. Tetap sehat. Thank you banget ya buat sharingnya. Sampai ketemu lagi ya. See you.